wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Oces dari Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pak. Izinkan Pak, nama saya Jim dan ini Pak Gandhi. Mungkin mari kita ngobrol-ngobrol dulu lah, ya santai saja. Mungkin tentang selintas vaksinasi. Bapak tahu vaksinasi ini dari mana, Pak? Sebelumnya gitu Pak. Ya, Sebelumnya sih dari berita ya Pak. ya. Terus dapat undangan dari Grab. Dapat undangan dari Grab. Iya. Bapak ada rasa takut nggak untuk divaksin gitu? Enggak Pak, karena sangat membantu. Karena kan saya ketemu dengan banyak orang yang tidak tahu Ya, kesehatannya. Vaksin saya jadi lebih aman. ya pasti punya motivasi lah supaya divaksin ini agar lebih aman gitu ya, Iya. terhindar dari penyakit gitu ya. Keluarga di rumah bagaimana? Sudah divaksin atau belum? Saya sih maksudnya masih Jangan. masih Oh, bujangan. jangan. Tapi dengan orang tua kan? Iya. Dengan orang tua. Orang tua udah divaksin belum? Belum sih Pak. Belum ya. Mungkin nanti bisa, padahal lansia juga sehari ini bisa kan ya. Nah, Oke. Tapi teknik pendaftaran dengan metode yang dilakukan oleh Grab ini cepat atau bagus atau gimana, Pak? menurut saya cepat Pak, karena Grab itu nggak terlalu ribet. Paling ya sekitar berapa menit udah bisa divaksin. Ini cepat sekali. Tadi ada dapat suntikan, sakit nggak? Enggak sih, Nggak ya? kayak cuma kayak digigit aja. Kayak dikit apa itu, tikus, nyamuk. Oke, baik. Kira-kira ada pesan-pesan nggak, Pak, mengenai vaksin ini kepada baik kepada pemerintah atau kepada masyarakat? Silakan. Ini buat merawat rakyat Indonesia supaya percaya dengan vaksin, karena dengan adanya vaksin bisa menghilangkan atau memerangi atau membasmi COVID-19, karena dengan vaksin kan kita bisa memutus penambahan dari COVID itu sendiri. Mari warga Indonesia, kita jangan takut vaksin, karena vaksin membantu kita untuk menghindari penyakit COVID-19, karena dengan vaksin tubuh kita menjadi kuat dan tidak bisa melawan dari COVID-19. Untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Ismail, saya tahun tanggal 20. Ya, Bapak Ade, Pak ya. Ya, Bapak Ade ini baru pertama kali ya Pak divaksin, Pak? Hari pertama kali Oke, baik. Tadi yang diberikan pelayanannya apa saja, Pak? dari Screening itu. mulai infeksi, terus ditanya segala administrasi, Masukin suaranya. ya infeksi darah, 134 normal. Pernya per berapa? 80. Oke. Bapak tahu vaksin ini dari mana, Pak? Saya tahu dari Grab, dari Grab lansia seperti saya ada Ini bisa divaksin dulu ya. Ya. Menurut Bapak vaksin ini penting atau enggak, Pak? sekali Oke. Motivasi Bapak divaksin untuk sehat ya, agar sehat agar sehat tidak dan terkena terhindar dari corona. ya penularan corona. Oke, Pak. Baik. Ada pesan dan pesan, Pak, untuk masyarakat yang lain? Bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Saya berharap ada yang kesehatan untuk selalu dan berkesinambungan vaksin, dan juga dari pihak pemerintah juga harus bisa mempersiapkan ketersediaan vaksinnya, dan untuk masyarakat saya harapkan segera vaksin agar kita terhindar dari COVID-19. Ya, mungkin dengan adanya kerjasama dengan Grabber juga ini, dengan kota, dengan dinas kota, lalu dengan dokter ini juga untuk mempermudah pelayanan vaksin, ya Pak ya. Baik, oke Pak, pesannya itu yang sudah Bapak sampaikan. Kami persilahkan Pak, ini Pak mungkin tidak hanya divaksin saja, dan ini sekaligus hadiah Pak buat Bapak. Iya. Dan mungkin tolong selain vaksin bisa dibacakan Pak, itu kita lakukan juga dengan 3M-nya. Silakan Pak. Ayo jangan kendor. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, baik, itu saja obrolan kita. Mungkin dengan Pak pengantarnya mungkin ada pesan dan pesan, Bu. Silakan, Bu. Mungkin tentang kegiatan ini, pelayanan ini, silakan. Itu saja. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
media elektronik, media sosial, Iya. mungkin Pak ya. Oke, baik. Motivasi Bapak divaksin kira-kira apa Pak? Ya, motivasi saya divaksin selain untuk menjaga imun ya, gitu. Jadi selain menjaga imun, divaksin ini saya mencegah penularan COVID-19. Oke, baik Pak. Bagus sekali Pak. Tapi sebelumnya Bapak mungkin ada rasa-rasa apa Pak sebelum divaksin? Sebelum ini di dalam hati Bapak, atau mungkin saya nggak mau divaksin, tapi nanti setelah divaksin Bapak ceritakan juga tentang pengalaman. Pengalaman saya sebelumnya, saya awalnya kan sudah mencoba dengan sama yakin sebelumnya saya tidak akan divaksin gitu ya, tidak akan divaksin. Tapi setelah saat ini pas tadi datang ke kantor, namanya divaksin, ya saya pun ikutan niat untuk divaksin gitu kan, ikut untuk divaksin. Dan saya sudah selesai divaksin. Nah, gitu. Tadi di ruang observasi mungkin kan Bapak nunggu 30 menit. Ya. Apakah yang dirasakan atau gejala-gejala timbul ada nggak Pak? Saat ini tidak ada berjalan, tapi awalnya saya kan karena tidak mau divaksin, terus saat ini malam kan banyak kurang tidur, terus ada flu sedikit gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah diperiksa semuanya normal, jadi saya ikut divaksin. Ya. Buat teman-teman yang belum divaksin, marilah kita divaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan saat ini saya telah divaksin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai nanti. Gitu. Jangan takut untuk divaksin, ya. Tapi takut salah virusnya, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu dari wabah ini. Cucu mana? Agak silakan Bu Cucu motivasinya divaksin. Sama, biar sehat. Biar sehat. Jadi biar sehat itu kenapa bukan berbagai cara, apa saja bisa aja kan? Kan kalau vaksin kan wajib katanya disuntik ya. Oh, berarti Jadi, Ibu ini termotivasi karena wajib disuntik. wajib disuntik. Iya. Kewajibannya itu dari siapa Bu? Ya, dari diri sendiri, dari pemerintah juga. Dari pemerintah. Yang lain motivasinya Sama aja. sama aja karena instruksi Biar dari ada kekebalan tubuh. kekebalan tubuh. Kena itu kan COVID. Itu manfaat dari vaksin ya Bu ya. Tapi asal mulanya mungkin karena itu juga di kewajiban dan saya adalah ASN jadi harus ikut gitu ya. Tapi dari pribadi gimana Bu? Kalau Saya nolak nggak sih vaksin itu? awalnya sih takut. Takut. Takutnya itu karena petugasnya atau alatnya atau apanya? Jarum. Ini Takut jarumnya. Tidak dipungkiri bahwa semuanya itu kita ini takut oleh jarum. Ya Bu ya, walaupun kecil, tapi beda lagi dengan jarum yang lainnya. Sakitnya itu. Jarum neraka, jarum kasur ya Bu ya. Kita tahu Takut ya. oleh ini nih banyak pemberitaan media Hoak. nah, Nah, hoak atau enggak ya Hmm. bahwa kalau udah divaksin itu kan ada hmm. malah kena COVID katanya. Oke, Lebih ya rentan. itulah berita-berita hoax ya yang terjadi. Ibu tahu seandainya sudah divaksin ini apa saja yang akan terjadi? Tahu nggak? Kalau kita tidak sehat, kalau divaksin panas dingin. Hmm. Apa sih? Muriang ya bahasa Bahasa Inggrisnya muriang, betul. Ya. Kalau yang lain gimana Bu? Selain muriang? Muriding. Kita mah kagak kamuning nyebunya. Muriang, muriding. Ada lagi yang lain? Ibu Cucu, udah? Ibu Sopiah. Ibu Ropiah silakan. Ibu. Iya, itu sih apa? Merinding, muriang katanya. Oh, jadi yang tahunya itu hanya muriding dan muriang saja ya. Oke. Kalau ngantuk-ngantuk mungkin tidak Kan tahu. belum ngalamin. Nah itulah makanya kita harus mencoba. Iya. Dan bahwa vaksinasi itu memang sebetulnya untuk menghindarkan diri dari virus karena Iya. untuk kekebalan tubuh kita begitu ya Bu ya. Jadi Ibu motivasinya semuanya karena kita ASN dan itu adalah kewajiban dari pemerintah betul. Tadinya. Nah ya begitu ya Bu ya. Terpaksa tadinya. Terpaksa bukan karena takut Kalau saya sih nggak positif gitu ya. Biar aja ya kita sebagai manusia yang diinstruksikan sama pemerintah seperti itu. Ya sudah kita sebagai manusia biasa ikhtiar. Ya syukur kalau misalkan sehat ya alhamdulillah. Salam sehat, salam bahagia. Kami mengucapkan sudah vaksin. Udah. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Oces dari Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan yang lain santri-santri dan ibu-ibu siap, jangan ragu. Ini wajib dan fardu ain. Haji ditutup, traweh di masjid-masjid Arab, masjid-masjid ditutup. Masa vaksin nggak mau? Tapi ada yang tidak mau vaksin dan siap diberi hadiah. Hadiahnya umroh, sampai di sana harus ada hasil vaksin. Nggak jadi bro. Para ulama yang sudah hadir untuk memvaksinasikan, ya, berdasarkan informasi bahwa ulama dan kiai yang akan divaksin berjumlah sekitar 200 orang, ya 200 orang dan tambahan dari para ustadznya mungkin. Baik, itu saja laporan dari kami. Mudah-mudahan lancar pelaksanaan dari vaksinasi di pondok pesantren ini bersama Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pertama, saya menyampaikan matur nuwun jazakumullah Pak Wagub, Bapak Bupati, Bapak Kanwil dan semuanya. Matur nuwun sekali atas perhatian ihtimam visi hatina jami'ah di dalam kesehatan kita, terutama warga pesantren. Ini merupakan satu luar biasa bahwa beliau memperhatikan kelanjutan pesantren, pendidikan melalui kesehatan, dan yang lain santri-santri dan ibu-ibu siap, jangan ragu. Ini wajib dan fardu ain. Haji ditutup, traweh di masjid-masjid Arab, masjid-masjid ditutup. Masa vaksin nggak mau? Tapi ada yang tidak mau vaksin dan siap diberi hadiah. Hadiahnya umroh, sampai di sana harus ada hasil vaksin. Nggak jadi bro. Oleh karena itu, jazakumullahu khairan wa ja'alahu minal a'malin nafi'ah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya tambahi, barangkali nanti ada program vaksinasi dalam bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu lengko dan nasi jamblang. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati dan kita muliakan Al-Mukarram pimpinan para pesantren Komplek Kiai Haji Mustafa Akin. Juga yang saya hormati Pak Bupati, Pak Imron, dan juga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kang Adi, dan juga para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, dan juga para santri, para kiai, para ulama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Oces dari Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang akan ngobrol bareng bersama Bapak Guru yang telah divaksinasi di Pondok Pesantren Kempek ya, khas Kempek Cirebon ini. Baiklah Pak, sebelumnya kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adha. Saya mengajar di SMS Kempek, mengajar bahasa Arab. Ya. Baik. Menurut Bapak, apakah vaksin ini penting atau enggak? Jelas sangat penting sekali, Pak. Ya.
Karena untuk ikhtiar untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini perlu kita ikuti program pemerintah ini untuk divaksin. Oke, baik. Sebetulnya sasaran yang sekarang ini adalah Pak Kiai dan para ulama, tetapi ditambah lagi dengan para guru-guru, ya Pak ya? Oke, baik. Alasan Bapak mungkin bahwa saya ini ingin divaksin, alasannya kenapa? Betul. Jadi alhamdulillah sekali ada program seperti ini, artinya kita tergolong cukup cepat menerima vaksin karena ikut dengan berada di lingkungan pesantren dengan Bapak Kiai, dan kita merasa sangat penting di vaksin ini karena apa? Karena kita sudah berusaha jaga jarak dan segala macam yang 3M itu, dan kita akan mengikuti vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi ini kita mudah-mudahan berharap corona ini bisa segera berakhir. Berakhir ya Pak ya? Baik Pak, sebentar lagi kita akan menghadapi di bulan Ramadan, di bulan puasa ya. Sebetulnya Bapak nanti pada saat tahap keduanya itu akan menerima pada saat bulan puasa. Nah, tanggapan Bapak, menurut Bapak, tanggapan Bapak bahwa sekarang ini udah ada fatwa MUI yang memperbolehkan divaksin di bulan puasa itu pada saat berpuasa. Bagaimana Pak? Ya, setahu kami yang diajarkan di pesantren, injeksi atau diinfus atau segalanya yang diperbolehkan, yang penting tidak untuk kekuatan atau yang untuk pengganti makanan itu masih diperbolehkan. Iya, apalagi fi halati darurat, artinya kita dalam keadaan darurat lah, termasuknya darurat COVID-19 ini. Insya Allah diperbolehkan kita manut, apalagi sudah ada fatwa dari MUI. Oke. Baik, mungkin yang terakhir Pak, kami persilahkan Bapak, mungkin tadi ada pengalaman-pengalaman Pak. Kami persilahkan Bapak menceritakan pengalaman-pengalaman setelah divaksin. Apakah ada kejadian tanda-tanda gejala seperti itu? Silakan Pak. Ya. Sebagai manusia pada umumnya pasti cukup tegang ketika mau divaksin, apalagi saya belum pernah untuk divaksin sebelumnya ya. Terakhir mungkin zaman bayi mungkin ya. Iya. Jadi ada tegang, tapi karena tadi niat ingin ikhtiar untuk selesai kesembuhan dan segala macam, kita ikuti, dan setelah divaksin sama sekali kita tidak ada efek yang bagaimana. Kita dari mulai awal duduk bareng teman-teman sampai terakhir itu kita ceria-ceria dan sangat happy lah. Iya. Mudah-mudahan sukses. Iya. Setelah divaksin ada tanda gejalanya nggak ada Pak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kita nunggu 30 menit. Diberi waktu 30 menit pun kita sama sekali tidak merasakan hal-hal yang bagaimana. Iya. Ya Pak, silakan Pak, pesan dan pesan untuk masyarakat sekitar Cirebon atau se-Jawa Barat Pak, bahwa vaksin ini misalnya siap. perlu kita lakukan atau gimana menurut Bapak lah? Ya, masih banyak di kalangan masyarakat yang meragukan, masih banyak juga yang bertanya-tanya. Kita di sini di lingkungan pesantren jelas mengikuti kiai jelas mengikuti ajaran agama, sudah jelas ini halal dan dipastikan oleh yang berkompeten pun oleh Dinas Kesehatan ini pun aman. Jadi tidak ada keraguan lagi. Mari kita siap vaksinasi dan kita sukseskan vaksinasi ini. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya kami akan memberikan tanda terima kasih atas wawancara. Ini merupakan satu termos yang bisa untuk kopi-kopi lah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dipoto dulu Pak. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya. Oke Pak, sambil bicara Pak, pesannya jangan takut dengan vaksin, tapi takut sama virusnya. Siap. Jangan takut sama vaksin, tapi takut dengan virusnya. Oke, baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Retnosari. Saya asal dari Jawa Timur. Nah, kebetulan di sini saya sebagai dosen di Stikes Khas Kempek. Nah, untuk kali ini tentang mengenai vaksin. Nah, pertama tetap untuk warga masyarakat ini tetap mematuhi 3M dulu untuk protokol kesehatannya. Baik memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Nah, itu salah satu yang harus dipatuhi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk vaksin ini diharapkan dan sangat banget diharapkan untuk masyarakat harus ikut serta dalam penerimaan vaksin ini. Nah, kenapa? Karena kita sudah tahu tuh sesuai dengan
fatwa MUI bahwa vaksin itu halal. Jadi tidak mengapa nih masyarakat harus ikut. Jadi tidak boleh ragu, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir kalau vaksin itu bakalan gimana-gimana. Tapi vaksin itu bakal melindungi kita atau dia bakal memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. OCS hadir. Ternyata vaksin ini perlu juga dilakukan dengan 3M. Iya. Ya, apa saja Bu ini 3M? Mencuci tangan, Ya, itu, Bu. memakai masker, dan menjaga jarak. antara sesamanya gitu. Oke, baik. Ya. Baiklah, itulah pesan-pesan dari seorang ustadzah ya yang setelah divaksin dan mempunyai pengalaman tidak memiliki tanda dan gejala karena tubuhnya sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.